warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Anggi Oktaperlin. Di sini kakak akan menjelaskan materi mengenai ibadah kurban dan akikah serta hikmahnya. Di sini kakak akan membahas mengenai ibadah kurban. Ada yang tahu nggak apa itu ibadah kurban? Kurban berasal dari bahasa Arab yang yaitu karoba, kurbana, yang artinya mendekatkan. Sedangkan menurut hukum syariah, berkurban adalah menyembelih hewan ternak dengan niat untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban ini masih berlaku sampai ke umat Nabi Muhammad SAW. Ibadah kurban hukumnya yaitu sunnah muakkad, tetapi banyak ulama yang mengatakan bahwa ibadah kurban ini hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Artinya ibadah kurban ini wajib dikerjakan jika orang tersebut mampu untuk membeli hewan-hewan untuk berkurban. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar surat 108 ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Selain dalam surah Al-Kautsar, perintah untuk berkurban juga terdapat dalam hadis, yaitu dari yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati atau menghampiri tempat sholat kami. Artinya di sini jika kita sanggup untuk berkorban, untuk membeli hewan kurban, maka berkurbanlah. Ibadah kurban ini sebagai ajang untuk persembahan kepada Allah dan juga menyantuni manusia. Selain itu ada ketentuan-ketentuan dalam berkurban, yaitu dari segi binatang yang dikurbankan. Binatang yang sah dikurbankan yaitu yang pertama, jika seseorang berkurban dengan domba, harus yang telah berumur 1 tahun lebih atau sudah berganti gigi. Yang kedua, jika seorang berkurban dengan kambing, harus yang telah berumur 2 tahun lebih. Yang ketiga, jika seorang berkurban dengan unta, harus yang telah berumur 5 tahun atau lebih. Dan jika seorang berkurban dengan sapi atau kerbau, maka harus yang telah berumur 2 tahun lebih. Sunnah-sunnah dalam menyembelih hewan kurban, yang pertama itu menyembelih sendiri. Setelah itu jika tidak menyembelih sendiri, maka menyaksikan orang yang menyembelih hewan kurban. Yang ketiga yaitu menghadap kiblat. Yang keempat, menghadapkan hewan kurban ke kiblat dengan meletakkan hewan kurban pada sisi kiri. Yang kelima, meletakkan kaki kanan di sisi kanan hewan kurban. Dan yang keenam, mengucapkan kalimat Bismillahi Allahu Akbar. Dan yang ketujuh, mempercepat penyembelihan. Serta yang kedelapan yaitu memotong 2 urat leher, kerongkongan, dan tenggorokan. Sedangkan pembagian daging kurban itu terdiri dari setengah disedekahkan, setengah dihadiahkan, dan setengah lagi untuk dimakan. Adapun yang tidak boleh dilakukan berkaitan dengan daging dan bagian-bagian hewan kurban. Yang pertama yaitu tidak boleh menjual bagian dari hewan kurban tersebut. Yang kedua yaitu tidak memberi upah kepada penyembelih. Yang ketiga, tidak memakan semua daging kurbannya. Yang keempat, sedekah kepada fakir miskin harus dalam keadaan mentah.
Lalu tidak memberikannya kepada orang kafir, tidak boleh memindahkan kadar wajib yang harus disedekahkan ke fakir miskin ke daerah lain, dan khusus untuk ibadah kurban yang wajib dan atas orang yang sudah meninggal, tidak boleh makan dari hewan sembelihan tersebut, tapi harus disedekahkan semuanya. Adapun hikmah dari kurban ini, yang pertama yaitu mengingatkan kepada sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kedua, bentuk kecintaan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih atas segala yang diberikan oleh Allah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Landa, NIM 1930202304. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul akikah. Sebelum lebih lanjut saya bahas materi akikah ini, saya akan memberitahu apa saja bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu apa pengertian akikah, dan yang kedua apa dasar hukum akikah. Yang ketiga, berapakah jumlah hewan dalam akikah. Yang keempat, bagaimana pelaksanaan akikah. Dan yang kelima, bagaimana tata cara pembagian daging akikah. Baiklah, yang pertama itu pengertian akikah. Akikah berasal dari kata akik yang berarti rambut bayi yang baru lahir. Oleh karena itu, akikah selalu diartikan mengadakan atau selamatan lahirnya seorang bayi dengan cara menyembelih hewan, bisa berupa kambing. Yang kedua, dasar hukum akikah. Hukum akikah adalah sunnah muakkad. Seperti yang kita ketahui bahwa kelahiran seorang bayi merupakan berita yang menggembirakan bagi orang tua atau kita pada suatu saat nanti. Nah, oleh karena itu sudah sepantasnya kita merayakan atau selamatan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya seorang bayi tersebut. Sumurah bin Jundab, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak tergadai dengan akikahnya, disembelihkan kambing untuknya pada hari ke-7, dicukur dan diberi nama. Sahih hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ad-Darimi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu yang ketiga, jumlah hewan akikah. Ada beberapa ulama yang berpendapat untuk hewan akikah itu laki-laki 2 dan perempuan 1. Dan ada juga yang laki-laki 2 dan perempuan 1. Dan ada juga yang berpendapat bahwa laki-laki itu 1. Yang pertama itu laki-laki 2 ekor dan perempuan 1 ekor. Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, memerintahkan agar menyembelih akikah untuk anak laki-laki 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor. Hadis riwayat Tirmizi. Pendapat yang kedua itu untuk anak laki-laki boleh disembelih 1 ekor saja. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengakikahkan cucunya Hasan dan Husain bin Ali masing-masing seekor kambing. Hadis riwayat Abu Dawud. Baiklah, selanjutnya yaitu bagaimanakah pelaksanaan akikah. Menurut banyak ulama, akikah itu hanya bisa dilakukan bagi anak kecil yang baru lahir. Namun, ada juga sebagian yang menyatakan boleh dilakukan setelah seorang itu telah dewasa. Penyembelihan hewan akikah sebaiknya dilakukan pada hari ke-7 atau ke-14. Dan jika tidak bisa, boleh kapan saja. Jadi bisa disimpulkan bahwa pilihan atau mengakikahkan seorang anak itu boleh saat dewasa nanti dan boleh juga saat kecil ini. Dan yang kelima adalah bagaimanakah tata cara pembagian daging akikah. Pembagian daging akikah sama dengan pembagian daging hewan korban. Namun ada beberapa sedikit perbedaan. Yang pertama itu disunahkan untuk memasak terlebih dahulu
daging akikah tersebut dan tidak memberikannya dalam keadaan mentah. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Mandud yang berbunyi memasak daging akikah sebagian atau termasuk sunnah. Yang kedua yaitu disunahkan untuk memakan sebagian daging akikah serta menghadiahkan dan menyedekahkan masing-masing sebanyak 1/3 dari daging akikah seperti hewan kurban. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Ali, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.